Ibu Irma, surprise. 你是从哪里来？Ơi, ơi, ơi, belum dikirimkannya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Kita mulai menghargai waktu ya Pak ya. Jadi kita mulai dari jam 4 sampai selesai jam setengah 6. Mohon Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap fokus sampai di akhir sesi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kemudian tetap kesepakatan kita bersama, hadir tepat waktu, ya. Kemudian menyalakan kamera, hadir seutuhnya, mindfulness, kemudian menghargai waktu bersama. Kembali lagi kita berlatih untuk disiplin Bapak Ibu ya. Dan kita hadir tepat waktu. Terima kasih. Saya selalu mengapresiasi Bapak Ibu yang telah selalu hadir tepat waktu di jam 4 atau sesuai kesepakatan waktu jam. Lalu kemudian memaksimalkan fitur chat, dan mungkin Pak Agung belum bisa sedikit kondusif ya karena menjemput anak, boleh, tidak apa-apa. Terima kasih sudah memberikan informasinya. Kemudian next, jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah Bapak Ibu dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian yang nomor 2 adalah peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan Bapak Ibu mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mempelajari modul-modul 1.5 terkait dengan kurikulum Merdeka, pengembangan kurikulum PJOK di kurikulum Merdeka, lalu kemudian backward design. Di aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Nah, menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan silakan menulis di kolom komentar skala 1 sampai 10. Silakan menjawab di kolom komentar. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Silakan ditulis di kolom komentar. Lalu kemudian apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, jadi ada 2. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam
pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Yang kedua adalah apa tujuan dari skala pelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Sumantri, skala 7 karena masih banyak yang harus dipahami lagi. Pak Andri, skala 6 karena saya belum dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, masih menunggu Bapak Ibu yang lain. Silakan ditulis di kolom komentar. Pak Iqbal, skala 7. Tujuan pembelajaran PJOK sebagai modal dasar peserta didik untuk mengembangkan potensi kebugaran dan kesehatan. Selain itu, sebagai sarana hiburan yang mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial, dan emosional. Kemudian Pak Nurdiansyah dengan skala 6, karena kurikulum kita sering berganti, jadi susah untuk kita mengerti. Kita mengerti dengan satu kurikulum, kemudian berganti. Oke. Kita masih menunggu yang lain lagi. Skala berapa dan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, Pak Sumantri, tujuan pembelajaran di sekolah bertujuan untuk membugarkan siswa dan karena biar tidak membosankan belajar di dalam kelas serta meningkatkan kualitas kehidupan di masa depan. Baik. Oke, masih menunggu yang lain. Terima kasih Pak Sumantri, Pak Andri, Pak Iqbal, Pak Nurdiansyah sudah menulis di kolom komentar. Kita masih menunggu yang lain. Pak Andri, tujuan PJOK di sekolah mengembangkan potensi anak secara keseluruhan.
Pak Nurdiansyah, tujuan pelajaran PJOK di sekolah untuk mengembangkan peserta didik secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Oke. Bu Heni, tujuan pelajaran PJOK di sekolah untuk mengembangkan peserta didik secara keseluruhan baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Masih menunggu ibu-ibu yang lain? Ibu Mutiara, tujuan PJOK di sekolah mengembangkan potensi dan kebugaran tubuh pada anak secara keseluruhan. Untuk skalanya udah berapa, Bu? Skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Kemudian baru apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Untuk skalanya rata-rata 6 dan 7 ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita lanjut jika tidak ada lagi. Kita lanjut ke next slide-nya. Menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, serta menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi sesuai tujuan PKG PJOK ya Bapak Ibu ya, bahwa kita merubah paradigma yang lama menjadi baru untuk di mana peserta didik muaranya bergerak sepanjang hayat. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai?
Nah, kita mulai diskusi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah di slide pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Kita fokus pada tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Coba kita flashback kembali selama Bapak Ibu mengajar. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan ditulis di komentar atau mungkin bisa langsung kita sharing. Jika ya, mari Pak Iqbal, silakan. Oke, langsung aja Bu Agi ya. Boleh Bu? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih untuk waktu kesempatannya Bu. Untuk terlepas dari kurikulum apapun, selama ini saya sudah cukup memahami berdasarkan pandangan saya tentang tujuan mata pelajaran PJOK yang saya terapkan sebagai acuan. Misalnya tujuan pembelajaran PJOK itu berfokus pada kebugaran, kesehatan, gerak fisik, dan kemampuan peserta didik dalam mengolah kemampuan sosial, seperti pembentukan tim dan juga pembagian kelompok. Selama ini saya menerapkan itu di dalam pembelajaran, tidak hanya sebatas penilaian. Jadi peserta didik itu sudah bergerak saja, itu sudah ada poin untuk peserta didik di dalam pembelajaran. Jadi selain itu juga kemampuan peserta didik ikut serta aktif dalam suatu tim yang sudah dibentuk. Biasanya itu saya terapkan dalam permainan. Peserta didik akan membentuk tim dan akan terlihat bagaimana peserta didik yang aktif dan yang kurang aktif. Nah, di sana saya akan mengevaluasi bagaimana permainan itu bisa mengajak seluruh peserta didik ikut berperan aktif. Misalnya, pembagian tim yang kemarin itu saya biasanya membagi tim cowok sesama tim cowok, tim cewek dan tim cewek. Tetapi setelah melakukan mengikuti kegiatan ini, saya mulai beralih ke berbagi keadilan gender kemarin, mengubah cewek dan cowok dicampur. Dan ternyata masih ada beberapa kendala di lapangan. Ketika dicampur malah yang cowok lebih aktif, tetapi cewek kurang aktif. Tetapi tujuan dari pembelajaran yang saya terapkan, saya hanya berharap peserta didik dapat berperan aktif untuk bergerak, sehingga dengan gerak tubuh mereka dalam pembelajaran PJOK, mereka dapat merasakan tantangan, kesenangan, hiburan, dan membentuk pondasi emosional mereka berdasarkan tim yang menang dan yang kalah. Ketika ada benturan, merasakan rasa marah, emosional, bagaimana mereka bisa mengontrol. Kemudian lagi ketika mereka kalah itu biasanya marah. Tapi di sana kita peran guru untuk fasilitator, memfasilitasi mereka bahwasannya setiap permainan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Ya mungkin masih banyak lagi tujuan-tujuannya, yang pasti harapan saya dari tujuan yang ingin dicapai, peserta didik dapat terus berkembang berdasarkan kemampuan fisiknya, emosional, mental, dan juga intelektual juga, dan tak terlepas dari kebugaran dan kesehatan. Mungkin itu saja Bu Agi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal sudah sharing pengalamannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan atau memberikan sebuah ide kreatif.
terkait dengan pengalaman belajar, pengalaman mengajar Pak Iqbal. Oke Bu, mohon menambahkan lagi Bu. Boleh. Itu biasanya di sekolah itu kan sarana prasarana itu ada beberapa yang kurang. Jadi dari beberapa sarana prasarana itu saya berusaha untuk memodifikasi. Seperti halnya kemarin itu ada permainan basket. Itu saya harusnya permainan basket itu menembak bola itu ke arah ring atau keranjang. Berhubung ring dan keranjang di sekolah kami masih rusak, belum diperbaiki akibat hujan dan perbaikan sekolah kemarin. Jadi saya memanfaatkan gawang futsal, yang mana gawang futsal itu ada bolong di atasnya. Jadi saya kalau mereka syuting itu saya modifikasi tetap bermain dengan pola permainan basket, tetapi syutingnya tetap ke atas tanpa menggunakan ring basket. Dan di sana siswa-siswi terlihat terhibur dan senang, dan yang pasti banyak berperan aktif untuk melakukan gerak pada fisik mereka. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Terima kasih. Jadi memang kita sebagai guru, walaupun tujuan sesuai, walaupun kita mengajar sesuai tujuan pembelajaran, kita juga harus memperhatikan segala sesuatunya yang mendukung pembelajaran kita ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang lain untuk bisa sharing. Kita sesinya itu hanya berdiskusi saja Bapak Ibu. Kita tidak belajar kelompok ini. Kita 1,5 jam kita berdiskusi. Kembali lagi, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu telah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam konteks kurikulum merdeka? Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kita masuk ke slide ini aja. Ya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk menjadi tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, di dalam tujuan pembelajaran itu kan kita mengenal ABCD ya Bapak Ibu ya, yaitu audience, behavior, condition, dan degree, di mana kita merumuskan tujuan pembelajaran itu. Audience itu tentunya peserta didik kita, kemudian behavior itu treatment apa, lalu kemudian kondisi, bisa kondisi di satuan pendidikan di kelas level usia, kemudian degree itu apa yang akan dicapai. Baik, kita sedang berdiskusi tentang tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, di mana dari capaian pembelajaran kita menurunkan lagi dalam TP, tujuan pembelajaran, atau ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, kita langsung next slide. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Mengidentifikasi capaian pembelajaran, menentukan metode penilaian,
penilaian, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, kita sudah masuk di backward design, bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jika tidak ada yang didiskusikan dalam konteks backward design, kita mungkin bisa lanjut ke aktivitas kedua. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang masih perlu yang kita diskusikan? Jika tidak ada, kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini, Bapak Ibu. Nah, statement kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah statement tersebut, Bapak Ibu? Silakan ditulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Statement pertama. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Statement pertama benar atau salah? Silakan ditulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Bu Vina salah, Pak Andri benar, Pak Sumantri benar. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Silakan ditulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Pak Iqbal salah. Menjawab salah. Oke, Bapak Ibu yang lain masih ditunggu. Silakan ditulis di kolom komentar. Pak Waldi salah. Pak Nurdiansyah salah. Jawab salah maksud saya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Pak Trisno menjawab benar. Pak Muhammad Rizky menjawab salah. Izin Ibu. Ya Pak. Biar tidak miskonsepsi Bu ya. Itu soalnya kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang menguasai keterampilannya ini maksudnya itu peserta didiknya atau guru menguasai keterampilan mengajar Ibu? Sistem kurikulumnya Bapak Ibu. Sistem kurikulumnya.
untuk Oke, makasih. menguasai keterampilan. Baik. Oke, Bapak Ibu ya, coba kita buka sedikit. Oke, ini ada 3 statement ya. Jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jawabannya adalah salah Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Kita ini sebuah pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, terkait tentang pemahaman kita terkait kurikulum Bapak Ibu ya. Statement kedua, silakan ditulis komentar benar atau salah Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Pak Hendra menjawab salah. Pak Muhammad Rizky menjawab benar karena buku teks termasuk bagian dari kurikulum. Next. Masih tunggu Bapak Ibu. Masih ditunggu Bapak Ibu. Yang statement kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah sebuah kurikulum. Kurikulum. Benar atau salah? Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Statement yang kedua adalah buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah sebuah kurikulum.
Silakan diketik di kolom komentar Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya, sambil berbagi cerita di next selanjutnya. Semoga dengan berbagi cerita Bapak Ibu bersedia untuk berbagi cerita. Jadi buku teks peserta didik dapat dikatakan ada sebuah kurikulum, jawabannya adalah salah. Lalu kemudian yang statement ketiga silakan ditulis di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar atau salah Bapak Ibu? Kan ditulis di kolom komentar. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke. Bu Vina menjawab benar, Bu Heni menjawab benar. Oke. Ya Bapak Ibu. Yang benar adalah secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini berikut komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, kemudian yang keempat penggunaan perangkat ajar, lalu kemudian kurikulum satuan pendidikan. Jadi kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Komponen-komponen tersebut Bapak Ibu bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam mengimplementasikannya Bapak Ibu ya. Ini komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan satuan pendidikan terdiri dari karakteristik suatu pendidikan, visi misi, dan tujuan. Ini bersumber dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Kemudian, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi
Kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, Bapak Ibu ya, misi-misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, jadi mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Mari Bapak Ibu berbagi cerita. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Halo, izin Bu. Ya Pak Andri? Ya ya. Itu menyusun kurikulum atau menyusun pembelajaran? Kalau kurikulum kan kita belum pernah menyusun kurikulum. Ya, nggak mungkin kita menyusun kurikulum Bapak Ibu ya. Yang sebelumnya tadi Bu. Ya, merancang program PJOK. Bagaimana Bapak Ibu merancang merancang pembelajaran Bapak Ibu, pembelajaran PJOK Bapak Ibu di kelas dengan mendukung bagaimana pengembangan kurikulum mata pelajaran. Soalnya sebelumnya saya baca menyusun kurikulum PJOK itu kan saya kan Bu. Nah, di mana komponen kurikulum pada suatu pendidikan pelaksana kurikulum merdeka terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan. Nah, bagaimana Pak Andri memanajemen kelas Pak Andri di kurikulum merdeka sejauh ini? Jadi mungkin bisa berbagi cerita pengalaman mengajar selama ini Pak Andri mengajar PJOK dengan melihat kurikulum merdeka, mengimplementasi kurikulum merdekanya bagaimana Bapak Ibu? Di mana kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Apakah Bapak Ibu sebelum mengajar itu menyusun modul, lalu kemudian merumuskan CP menjadi TP, menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, terus apakah pelaksanaan di lapangannya itu sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak Ibu rancang, begitu. Silakan berbagi pengalaman Bapak Ibu. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak Ibu menyusun modul kurikulum merdeka. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK gitu. Bagaimana Bapak Ibu mengembangkan kurikulum mata pelajaran PJOK? Apakah Bapak Ibu mempunyai aktivitas kokurikuler atau ekstrakurikuler pembelajaran olahraga di luar kelas? Silakan Bapak Ibu berbagi cerita.
Silakan Bapak Ibu. Oke, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari peserta didik di kelas PJOK? Mungkin bisa di soal 3, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan berbagi cerita. Atau mungkin di well spinning. Oh iya, Bu Vina. Silakan Bu Vina. Silakan Bu Vina. Ya, silakan. Oke Bu, izin. Iya, Bu Vina dahulu. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga tadi Bu. Oke. Di sini bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku Bu ya. Dalam pengembangan kurikulum PJOK yang berlaku saat ini, saya berusaha menginteraksikan konsep tersebut dengan beberapa pendekatan. Dengan pemetaan KD, dengan mencocokkan nilai penting seperti kesehatan fisik, sportivitas, dan keterampilan motorik dengan KD yang ada di kurikulum. Penekanan pada pendekatan holistik dengan memastikan bahwa program PJOK tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga mencakup komponen mental dan sosial. Dan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa terlibat dalam proyek yang berhubungan dengan kebugaran atau olahraga tertentu. Berkolaborasi dengan guru lain seperti misalnya pelajaran IPA atau pelajaran BK untuk memberikan konteks lebih luas tentang kesehatan dan pengelolaan kelas, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kolaborasi dengan guru antar rumpun yang berbeda ya Bapak Ibu ya, Bu Vina ya. Oke. Terima kasih Bu Vina sudah sharing. Terima kasih Bu Vina sudah sharing pengalaman belajarnya. Mungkin Pak Trisno silakan. Silakan Pak Trisno. Ya Ibu, terima kasih Bu. Saya akan mencoba berbagi pengalaman yang soal nomor 2 Bu. Oh, oke. Ya, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Selama ini yang saya terapkan yang pertama itu kesadaran lingkungan Bu untuk peserta didik. Yang pasti setiap
jam pelajaran olahraga saya akan mengingatkan tentang kebersihan, karena kebersihan satu sebagian dari iman, Bu. Yang saya tanamkan itu seperti sampah-sampah dulu, Bu. Jadi sebelum mulainya pelajaran itu saya mengingatkan kepada anak-anak, jadi kita mengambil sampah dulu baru di absen dan sebagainya, Ibu. Itu yang pertama, Ibu. Dan yang kedua saya menanamkan sikap disiplin, Ibu. Karena berkaitan dengan apa yang telah sampaikan yang poin 1 tadi, Bu, disiplin. Yang kedua nilai sportivitas. Karena olahraga itu kita tanamkan harus menjunjung tinggi sportivitas dalam bentuk segi suatu permainan. Dan mungkin yang terakhir itu keterampilan fisik, yang mana kita bisa melihat kemampuan anak peserta didik sebagai acuan mana yang lebih baik, mana yang masih kurang, mana yang telah lebih, kayak gitu, Bu. Mungkin di dalam pelajaran olahraga ini saya juga akan menanamkan ke anak-anak bahwa kita berolahraga itu akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Mungkin itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Trisno. Jadi Pak Trisno untuk pengembangan kurikulumnya itu lebih pada karakter building ya, penguatan karakter di peserta didik. Baik, sangat bagus sekali, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi cerita pengalamannya. Bu Vina sudah menjawab yang tentang pengintegrasikan di dalam proses pengembangan kurikulum. Kemudian Pak Trisno sudah menjawab, ya sudah sharing di poin yang nomor 2. Mungkin Pak Andri silakan, atau Pak Nurdiansyah yang sangat melekat sekali dengan peserta didik di luar kelas, di luar sekolah, silakan. Atau dari Pak Hendra, mungkin kalau pengalaman Pak Hendra mungkin lebih banyak juga, silakan. Jawab, Bu, yang nomor 1, Bu. Oh iya, boleh Pak Andri. Oke, silakan. Berkaitan untuk menyusun pembelajaran PJOK, yang jelas yang pertama kita ambil dari kurikulum nasionalnya dulu, yaitu capaian pembelajaran. Kemudian kita membuat tujuan pembelajaran yang akan kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing. Misalnya di sekolah saya sendiri, setiap peserta didik pasti memiliki karakteristik. Suaranya bisa dijelaskan, Pak? Tidak jelas, Bu, ya? Tidak jelas, nah ini agak jelas ini. Ulangi lagi. Nah, sudah jelas. Oke, silakan dimulai dari awal, Kak. Berkaitan dengan berkaitan untuk penyusunan pembelajaran PJOK ya, Bu, ya. Yang jelas yang pertama kita ambil dari kurikulum nasionalnya dulu, yaitu capaian pembelajaran, ya. Kemudian saya membuat tujuan pembelajaran yang akan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Terima kasih, Bu. Cukup? Ya, baik, terima kasih. Jadi Pak Andri untuk pengembangan kurikulumnya, Pak Andri tetap fokus pada tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian merumuskan juga perumusan alur pembelajarannya sudah Pak Andri sebagai concern. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing? Ya, masih ada. Izin, Ibu. Oh ya, silakan Pak Indra.
sebenarnya sih sama sih dengan kawan-kawan yang lain, itu sama. Cara guru PJOK, kalau di saya Ibu mungkin sama seperti teman, itu menekankan tentang building karakter ya. Jadi kan zaman sekarang kan krisis moral Ibu. Jadi bagaimana cara kita agar anak itu patuh sama orang yang lebih tua, dan juga disiplin, sportivitas, menghargai teman, kerjasama. Mungkin itu yang bermakna. Yang penting anak bergerak, disiplin, mungkin itulah Ibu. Terlepas bisa tidak bisanya ya seiring waktu mungkin. Yang penting anak itu ada usaha untuk bergerak dan juga memenuhi jam pembelajaran kita, dia ikut. Mungkin itu. Terima kasih. Sudah cukup, Pak? Cukup Ibu. Mungkin bisa dikembangkan kembali. Nanti yang lain mengembangkannya Ibu. Ibu Mutiara Ibu, saya belum pernah mendengar suara Ibu Mutiara. Yes. Silakan Bu Mutiara. Baik ya, menambahkan di Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal, monggo. Baik Bu, terima kasih menindaklanjuti yang teman-teman tadi. Dari pendapat teman-teman yang sudah disampaikan, saya sangat setuju. Kemudian juga yang terakhir disampaikan oleh Pak Hendra, Pak ya, bahwasannya di sekolah itu emang krisis moral itu emang benar. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, saya kemarin membaca dari modul itu tentang pendapat Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pengetahuan itu, pembelajaran itu bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan sikap kritis peserta didik terhadap aspek kemanusiaan dan kebangsaan. Jadi pada fokusnya sebenarnya saya terapkan itu yang pertama ya karakter, yang penting itu karakter peserta didik. Bagaimana mereka bisa disiplin, bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Dimulai pada saat saya melakukan permulaan pembelajaran, saya biasakan mereka untuk mandiri, bersusun sendiri di lapangan. Saya tunggu di lapangan, mereka saya tunggu datang berdasarkan waktu yang disepakati, berdasarkan konsekuensi kami buat kesepakatan kelas. Jadi pada saat awal pembelajaran, saya menekankan pada peserta didik semua harus dalam keadaan berpakaian seragam olahraga lengkap. Yang kedua, mereka susun rapi sendiri dengan barisan yang mereka tentukan. Kemudian mereka baris, mereka melakukan pemanasan. Setelah selesai, baru mereka akan mengatakan bahwa sudah selesai melakukan pemanasan dan siap untuk belajar selanjutnya. Nah, baru di sana saya akan menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari hari itu dan mengulas sebelumnya materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi peserta didik akan saya pancing melalui pengetahuan mereka tentang materi sebelumnya, dan akan saya beri pertanyaan tentang materi yang baru yang akan dipelajari, sejauh mana mereka tahu materi tersebut. Dan akan saya suruh mereka untuk melakukan praktik sepengetahuan mereka. Baru saya akan menjelaskan bagaimana praktik yang seharusnya. Kemudian tadi tentang kemanusiaan, berkaitan dengan moral, kata Pak Hendra tadi, bahwasannya peserta didik rasa empati dan toleransi di dalam pembelajaran itu terkadang sangat minim sekali. Misalnya pada saat
pembelajaran itu masih saja ada hal-hal yang sifatnya lebih mengarah kepada bullying. Misalnya peserta didik yang ketika melakukan aktivitas praktek yang dipandang tidak mampu, yang dipandang salah, tetapi direndahkan. Bagaimana kita akan membangun kebangsaan kita kalau saja moral kemanusiaan kita untuk saling menghargai antar sesama baik perempuan dan laki-laki itu kadang masih minim. Nah, di situ saya membangun bahwasannya pembelajaran itu di sekolah bukan tentang kepintaran, tetapi bagaimana kalian mau untuk melakukan praktek. Jadi mental mereka dulu saya bangun di sana. Ketika saya suruh maju, apapun itu tidak ada alasan mereka akan maju. Jadi apa yang dipraktikkan mereka akan mempraktikkan sepengetahuan mereka pun walaupun salah mereka berani untuk mempraktikkan. Nah di sana kita akan membangun yang kata Ki Hajar Dewantara itu kebangsaan, sifat gotong royong, saling membantu, nasionalisme di dalam kita kemas dalam suatu permainan. Nah di sana peran kita sebagai seorang guru, saya mengupayakan bagaimana permainan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan materi, tetapi dapat menanamkan nilai-nilai yang saya harapkan seperti nilai emosional, nilai sosial, nilai kemanusiaan, bagaimana mereka saling menghargai, saling menjaga. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sharing. Selebihnya pendapat teman-teman tadi sangat bagus dan mungkin akan beberapa itu akan saya terapkan juga di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Agi. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kembali lagi kita di masa krisis moral ya, masih di Gen Z ya. Di Gen Z, kemudian setelah Gen Z adalah Gen Alpha, di mana menurut Ki Hajar Dewantara pun juga kita anak itu mempunyai kodratnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Nah kita itu ada di kodrat zaman, di mana guru menuntun peserta didik ke arah yang sesuai keinginan atau cita-citanya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian Pak Ki Hajar Dewantara pun juga mempunyai mempunyai pandangan bahwa tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai peserta didik, kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita memahami betul bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atau aktualisasi diri, Bapak Ibu ya, kemudian kebebasan atau kebutuhan untuk memilih, lalu kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, Bapak Ibu. Jadi mungkin itulah dasar kita bagaimana kita bisa meng-create atau menciptakan treatment untuk masing-masing peserta didik kita Bapak Ibu ya. Terima kasih atas sharing yang sudah sharing sejauh ini. Kita kembali ke next slide. Nah, jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik, lalu kemudian konteks masyarakat, kemudian waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, dan yang terakhir adalah teknologi. Jadi sebenarnya kita pengembangan program PJOK itu lebih ke secara keseluruhannya Bapak Ibu ya, kita memperhatikan 6 faktor ini. Yang pertama sekali lagi kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Yang kedua, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan serta teknologi yang dikemas secara keseluruhan. Nah, aktivitas ketiga kita masih punya 25 menit ya. Karakteristik utama. Aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Nah, menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kata kunci apa yang berulang kali kita telah membahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kita mengingat pada sesi sinkronus Bapak Ibu ya di modul 1.4. Baik, jadi apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik, lalu kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan komponen sosial emosional dan moral peserta didik, lalu yang terakhir adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat, Bapak Ibu. Oke, next. Mari kita diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik kurikulum merdeka. Ya, kita fokus diskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu ya. Secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Baca enggak? Baca. Bagaimana Bapak Ibu? Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Next ya. Nah, jadi Ki Hajar menggarisbawahi maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, Bapak Ibu. Oke. Jadi layaknya peserta didik itu layaknya kertas kosong ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sebagai guru tuh kita bisa mendesain mereka, memberikan pupuk
yang memberikan pupuk sehingga mereka subur, sehingga mereka bisa bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa menggambar di atas kertas seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di Ki Hajar Dewantara pun juga ada istilah peserta didik adalah kertas kosong. Bagaimana kita bisa meng-create peserta didik, menumbuhkan peserta didik untuk keinginannya itu sesuai dengan bisa dituangkan di kertas kosong itu. Gitu. Oke, dari sini bisa next, Bapak Ibu. Atau mungkin ada tambahan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Izin Ibu. Ya, silakan Pak Indra. Mungkin kalau saya ambil garis bawahi apa yang Ibu bilang tadi, mungkin guru itu Bu seperti seniman Bu ya. Iya. Jadi istilahnya itu apa ya, kalau misalnya dari pusat itu kurikulum itu dia pengennya cek ini, kita lah jadi seniman ya, yang ngukir anak tadi, bahan tadi kita ukir. Dia seperti apa mau yang pemerintah mau. Nah, mungkin saya petik seperti itu Pak. Terima kasih. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi pemerintah menurunkan, memperbarui ya Bapak Ibu ya, bukan merubah kurikulum, sebenarnya memperbaharui sih sesuai zaman Bapak Ibu. Gimana misalkan kodratnya, contohnya peserta didik itu dari pesisir, mungkin pembelajaran PJOK-nya juga berbeda, seperti itu. Kemudian misalkan di perkotaan, pembelajaran PJOK atau penguatan karakter building-nya itu juga mempunyai titipan yang berbeda. Ada nggak keluhan Bapak Ibu di kelas terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik? Mungkin lebih ke perkembangan emosionalnya. Apakah ada yang Bapak Ibu ingin sharing? Karena ini masih terkait dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Silakan Pak. Oke Pak Iqbal, silakan. Ada Bu, permasalahan di kelas. Itu biasanya pada emosional siswa itu mereka lebih suka pembelajaran yang sudah mereka sering lakukan. Misalnya kalau untuk laki-laki itu misalnya sepak bola. Sepak bola itu kayaknya primadona dalam pembelajaran PJOK untuk laki-laki. Di setiap pembelajaran itu mereka selalu nanya, Pak, boleh main bola? Pak, main bola B, Pak. Pak, bisa gak main bola B? Pak, ganti B, Pak, sepak bola. Itu selalu sering dilontarkan oleh peserta didik. Jadi mereka belum memahami bahwasannya konsep olahraga itu tidak selalu permainan sepak bola, tapi bisa diaplikasikan melalui permainan lain. Belum lagi yang putri, peran aktifnya itu sangat susah sekali ditimbulkan apabila pembelajaran praktik. Ada yang tidak mau bergerak sama sekali, ada yang mau bergerak tapi ketika diinstruksikan saja. Tapi ketika kita beri keleluasaan dan tanggung jawab, mereka akan berkumpul, membentuk
kumpulan untuk bercerita, tapi bukan untuk ikut melaksanakan praktik. Nah, ini sangat susah sekali untuk kalau kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, yang mana kita membebaskan peserta didik untuk melakukan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, itu akan memakan banyak waktu. Banyak waktunya itu kita harus melakukan pendekatan satu persatu, itu sesuatu hal yang sangat sulit. Misalnya, apa yang mereka inginkan kita harus tanya, karakter mereka kita harus pahami satu persatu. Sedangkan di dalam kelas itu ada 35 peserta didik. Apabila kita melakukan pendekatan itu secara menyeluruh, satu persatu, kita pahami satu persatu, mungkin akan memakan waktu yang menurut saya cukup banyak dan tidak akan terpenuhi. Dan seandainya kita paksakan pembelajaran itu sesuai dengan keinginan kita, maka model pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka itu tidak akan tercipta. Karena kita sebagai guru sekedar memfasilitasi, bukan mengontrol keinginan siswa. Nah, jadi itu gimana, Bu? Yang itu sampai sekarang tuh saya tuh kadang masalah kurikulum Merdeka ini sangat bingung kalau saya memberikan tanggung jawab sepenuhnya berdasarkan keinginan mereka. Masih untuk usia anak SMP itu masih sangat labil dan belum sepenuhnya bisa bertanggung jawab terhadap individu mereka masing-masing. Tetapi seandainya kalau saya paksakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bahwa peserta didik akan ikut aktif, itu nampaknya agak sedikit melenceng tentang kurikulum Merdeka yang memberikan basis kebebasan berekspresi untuk peserta didik. Mungkin Ibu atau teman-teman lain bisa menanggapi masalah ini, atau mungkin ada yang sama dengan yang timbul di kelas Bapak Ibu lainnya. Terima kasih, Bu Agi. Terima kasih Pak Iqbal. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi, silakan. Izin Ibu, sebenarnya ini juga mau saya sharingkan tadi, cuman saya takut sih sedikit kritik kan. Kritik mengenai Kummer. Apakah yang dibicarakan Pak Iqbal tadi kekurangan dari Kummer? Nah, ini yang sebenarnya mau saya tanyakan, mau sharingkan di sini, cuman takut karena kan terekor. Tidak apa-apa Bapak Ibu, kita saling sharing saja. Jadi benar Ibu ya, kalau memberikan keleluasaan yang terfokus atau terpusat sama siswa itu, anak diberikan kebebasan sesuai dengan karakter anak tersebut. Jadi secara tidak langsung kita juga kan harus ada panduan, Bapak ya. Jadi sedikit banyaknya kalau misalnya anak itu tanpa panduan arah, nah makanya saya bingung juga, sampai sekarang pun bingung juga Bu mengenai kurikulum Merdeka itu. Ini gimana, maksudnya itu gimana? Apakah memang fokus anak itu dibebaskan untuk memilih, atau tetap kita kondisikan? Kalau yang kemarin-kemarin kan kurikulum yang kemarin itu kan jelas, kita masih megang kendali. Gitu. Jadi kan sedikit banyak terarah. Kan? Enak Bu kalau misalnya di kelas tinggi yang sudah bisa diatur atau di skenario seperti Ibu SMA, Pak Iqbal SMP. Coba di anak SD yang kelas 2. Yang kata Pak Iqbal tadi kalau di kami SMP itu langsung mandiri keluar. Kalau di kelas 2 SD nggak bisa Pak. Itu seperti ayam keluar dari kandang Bu. Tur. Kalau udah gitu atur, nyampak kalau udah. Nah, mungkin itu sharing ya. Nah, mungkin kembali lagi ke Ibu Adi untuk menjelaskan benar uji Pak Iqbal tadi, apakah itu kekurangan dari Kummer? Sebenarnya ini benar juga Pak, mau di-sharing kan tadi, cuman aku takut mikir-mikir. Kira bahaya dah soalnya terekod Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik Pak Hendra dan Pak Iqbal. Terima kasih. Mungkin karena saya belum mempunyai
pengalaman untuk mengajar SD Bapak Ibu ya. Kalau di SMA saya juga ingin sharing juga yang pertama kali pertemuan di awal itu saya menampilkan kontrak pembelajaran Bapak Ibu, bahwa kontrak pembelajaran kemudian timeline per mata pelajaran, kemudian misalkan bola besar kita ambil 2, misalkan saya melibatkan peserta didik Bapak Ibu. Saya melibatkan peserta didik untuk memutuskan sebuah kontrak pembelajaran. Misalkan di bulan Agustus bola besar kita ambil salah 2 atau salah 3 atau salah 1. Nah, ketika ternyata bola besar itu banyak peminatnya, sepak bola dan bola basket. Nah, itu di misalkan kelas 10-1, 10-2 mungkin akan berbeda Bapak Ibu. 10-2 mungkin akan berbeda di bulan Agustus, bola voli saja dalam 1 bulan itu, yaitu. Tapi kan tujuan pembelajarannya itu adalah bola besar kan Bu, Bapak Ibu. Jadi kita pilih salah satu. Gitu. Kemudian di bulan Agustus September tuh, jadi peserta didik saya ajak untuk terlibat untuk memutuskan untuk mendesain pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah disitulah kita kemerdekaan mereka untuk memilih. Kemudian juga di dalam 1 mata pelajaran juga, misalkan bola basket itu juga di dalam pelaksanaannya kita menerapkan diferensiasi, ada beberapa tingkatan-tingkatan begitu. Sejauh ini pengembangan kurikulum saya juga di kurikulum Merdeka hanya sampai di situ saja Bapak Ibu. Kemudian kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, masih 8 menit. Yang jelas saya meyakini bahwa kurikulum tidak ada kurikulum yang berubah, tetapi kurikulum yang menyempurnakan sesuai zaman. Itulah yang saya dapat dari dari pembelajaran atau pembekalan pendidikan PKG ini sebelum akhirnya menjadi fasilitator. Ada yang lain Bapak Ibu? Boleh bertanya Bu Agi? Silakan. Itu pada saat Bu Agi melakukan kontrak pada siswa terhadap pemilihan materi, misal di bola besar ada basket, sepak bola, voli. Itu bagaimana kalau siswa itu memilih dengan pemilihan yang berbeda? Misalnya ada yang ingin putra nih, misalnya sepak bola aja Pak, yang putri voli aja Pak, sedangkan yang lain audiens lainnya basket aja Pak. Jadi kita sebagai guru yang memfasilitasi, tindakannya bagaimana itu untuk biar pemilihan itu kita ambil dan kita sepakati bersama Bu. Karena kalau kita berikan kebebasan pasti akan banyak perbedaan di sana. Jadi kalau kita mengacu pada kurikulum Merdeka, memberikan kebebasan untuk peserta didik memilih keinginan mereka pada materi, jadi kita memutuskannya itu gimana Bu Agi? Mohon. Ya, terima kasih. Dalam 1 bulan itu misalkan Agustus itu keseluruhan secara keseluruhan bola besar. Ya, bagi yang memilih sepak bola,
misalkan dalam satu kelas 25, bagi yang memilih sepak bola itu ada tuh 10 yang ternyata rata, yang voli 10, bola basket 10, sepak bola 10. Jadi ya kita membuka kelas tiga mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau saya seperti itu sih. Jadi di raport itu pun di raport deskripsinya juga ada yang bola basket, ada tidak keseluruhan saya pakai dalam satu anak. Jadi satu anak bisa memilih satu saja dalam bola basket. Ada juga satu anak yang memilih tiga-tiganya karena nah seperti itu. Memang agak ribet Bapak Ibu, untuk deskripsinya kan kita sudah mengarrange di itu ya, capaian pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kan tinggal ngeklik aja. Jadi semakin banyak anak yang memilih, itu juga makin banyak yang diklik gitu. Tetapi tidak menurunkan nilai esensi yang mereka pilih. Semuanya mempunyai nilai yang sama. Jadi harus kayak kalau sebenarnya ribet sih Pak. Ribet kalau cara saya sih. Baik Bu, terima kasih Bu. Karena kan kelas kami itu sedikit, Pak. Jadi 11 kelas dibagi 2 guru olahraga. Jadi satu guru itu mengajar 6 kelas atau 5 kelas. Itu mungkin ada yang menanggapi lagi atau yang mau sharing lagi. Kita masih punya 3 menit lagi Bapak Ibu. Atau 2 menit. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta didik mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Bapak Ibu mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin terima kasih. Oke, jika tidak ada yang ingin di-sharing, saya akan stop sharing. Lalu silakan Bapak Ibu open kamera, on cam, on cam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Oke. Silakan senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 2, 1. Nah, sekarang 20. 20. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama Bu. Tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Pak Indra sudah sehat? Alhamdulillah Bu sehat, kantong merah sehat. Oke Bapak Ibu, yang jelas ketika kita membuka mata, kita harus full energi, 100% berenergi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu.
Sudah. Sudah foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah Bapak Ibu. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi Bu ya. wabarakatuh. Sudah maaf lah bagi nyumput anak tadi Bu. Tinggal doa aja Pak Tri, tinggal Iya, doa aja. iya, iya. Udah itu makan-makan. Aduh kacau. Boleh live Bapak Ibu, silakan. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Kasih Bu. Terima kasih Bu. Pak Nurdin santainya Pak Nurdin. Terima kasih Bu. Nah ini ya, derangnya kamera tuh caknya.